Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Sejarah ingin menyelesaikan tugas berupa podcast dengan materi perlawanan Kesultanan Mataram dan perlawanan Kesultanan Goa melawan VOC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safame Adisti. Perkenalkan, nama saya Marsa Hawani. Perkenalkan, nama saya Bella Melinda. Perkenalkan, nama saya Radis Anugrah Rizky. Perkenalkan, nama saya Noval Fari Afif. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurliana. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Yang pertama, perlawanan terhadap VOC. Pada abad ke-17, Kesultanan Mataram di Jawa dan Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan merupakan dua kerajaan besar yang terlibat dalam perlawanan terhadap VOC, yaitu perusahaan dagang Belanda yang berusaha menguasai perdagangan dan wilayah di Nusantara. Perlawanan Kesultanan Mataram. Dikarenakan VOC telah menguasai wilayah Malaka, kemudian VOC memberikan pengaruh pada daerah sekitar wilayah Malaka dengan menguasai banyak lokasi di Nusantara dengan cara melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada. Kemudian, di mana kondisi dari VOC telah selesai membangun pusat kekuasaannya di Batavia atau sekarang Jakarta, VOC kemudian melakukan monopoli perdagangan yang kemudian dilakukan di daerah Selat Sunda. Selain itu, VOC juga mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di daerah Pulau Jawa. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram, di mana pada saat itu Kerajaan Mataram sedang berada pada puncak kejayaannya yang dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1614. Ia memiliki dua cita-cita besar, yaitu pertama, mempersatukan seluruh Jawa di bawah Mataram. Pada waktu itu, wilayah-wilayah yang belum dikuasainya antara lain adalah Banten, Surabaya, dan Belambangan. Yang kedua, mengusir kompeni VOC dari Pulau Jawa. Salah. Yang kedua, mengusir kompeni atau VOC dari Pulau Jawa. Di sisi lain, VOC berambisi menguasai seluruh Pulau Jawa, termasuk Mataram, agar bisa memonopoli perdagangan. Untuk mencegah hal tersebut, Mataram menyerang kantor dagang VOC di Jepara pada tahun 1618. Tetapi kedua cita-cita tersebut tidak dapat terwujudkan karena kedatangan VOC pada waktu yang bersamaan di daerah Batavia. Selain hal tersebut, terdapat pula kegiatan monopoli yang dilakukan oleh VOC juga membuat banyak orang menderita. Karena dua alasan tersebut menjadikan alasan Sultan Agung untuk melawan VOC. Latar belakang perlawanan. VOC yang berpusat di Batavia atau Jakarta pada awalnya berusaha menjalin hubungan dagang dengan Mataram. Tetapi mereka juga mulai memperkuat pengaruh militer dan politiknya di wilayah pesisir Jawa. VOC menguasai beberapa kota pelabuhan seperti Jepara dan Surabaya yang penting bagi perdagangan Mataram. Sultan Agung melihat dominasi VOC di pesisir sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonominya. Terdapat dua kali perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Agung. 1. Perlawanan Mataram pertama tahun 1628. Perlawanan pertama kali dilakukan di daerah Batavia, dilaksanakan pada tahun 1628, tepatnya pada tanggal 21 September 1628, di mana pasukan Kerajaan Mataram melakukan penyerangan pertamanya ke benteng Hollandia. Taktik yang digunakan adalah dengan cara melakukan pembendungan terhadap Sungai Ciliwung, di mana hal tersebut merupakan salah satu teknik perang yang cukup tinggi pada masanya. Akibat perang tersebut, kemudian Tumenggung Bahu Rekso dengan putranya gugur dan penyerangan yang pertama ini terjadinya kegagalan. Dengan sangat terpaksa, pasukan Sultan Agung pada perlawanan kali ini kalah. Kemudian disusunlah perlawanan kedua. 2. Perlawanan Mataram pada tahun 1629. Meskipun pada tahun 1628 Kerajaan Mataram mengalami kegagalan dalam melakukan perlawanan terhadap VOC, kemudian tahun 1629 pasukan Kerajaan Mataram kembali menuju Batavia guna untuk melakukan penyerangan yang lebih baik daripada sebelumnya, di mana pada penyerangan kali ini terdapat 1. Perlengkapan perang yang lebih matang dengan bantuan senjata api serta meriam. 2. Dilengkapi pasukan berkuda serta gajah. 3. Membawa
persediaan bahan makanan yang lebih dengan melakukan pembuatan lumbung makan dan padi di daerah Cirebon dan Tegal. Pada perlawanan kedua ini, Kerajaan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan juga membunuh J.P. Kon yang dimana ia sedang melakukan perlawanan terhadap Kerajaan Mataram di benteng Meester Corlenis. Kemudian pada keberhasilan ini juga dilawan balik oleh VOC dengan cara melakukan perlawanan kembali, di mana lokasi dari lumbung makan dan padi ditemukan oleh VOC. Kemudian, kedua lumbung padi dan makanan yang berada di Cirebon dan Tegal tersebut dibakar oleh VOC, yang dimana pasukan Kerajaan Mataram kesulitan untuk makan, dan menjadikan perlawanan kedua yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram ini mengalami kegagalan untuk kedua kalinya. Meskipun gagal lagi, Sultan Agung tetap memaksakan untuk melakukan penyerangan selanjutnya. Selain itu, Sultan Agung telah mempersiapkan hal selanjutnya, tetapi ketika rencana itu akan dijalankan, Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645. Penyebab kegagalan dan kekalahan Kerajaan Mataram. Yang pertama, jarak tempuh yang terlalu jauh karena lokasi di mana Kerajaan Mataram berada di Yogyakarta dan VOC di Batavia. Yang kedua, kurangnya persediaan makanan dikarenakan lumbung makan dan padi yang dihancurkan oleh VOC terlebih dahulu. Yang ketiga, kalahnya kekuatan teknologi persenjataan yang digunakan oleh Kerajaan Mataram dalam melawan VOC. Dan yang terakhir, serangan penyakit malaria terhadap pasukan Kerajaan Mataram. Salah satu strategi perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC adalah mengirimkan pasukan ke Batavia untuk mengusir VOC dari Batavia. Perlawanan ini dilakukan karena VOC diduga merampok kapal-kapal orang Jawa. Tujuan Sultan Agung ialah mengusir VOC dari Batavia. Hasilnya, Mataram mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC. Karena setelah Sultan Agung wafat, Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Perlawanan Mataram terhadap VOC merupakan salah satu bentuk perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan Indonesia dari penjajahan. Perlawanan Kesultanan Goa atau Makassar. Pada abad 17 di Sulawesi Selatan telah muncul beberapa kerajaan kecil seperti Goa, Talo, Sopeng, dan Bone. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling kuat baik secara ekonomi maupun militer adalah Goa atau Makassar. Adapun faktor-faktor yang mendorong perkembangan Makassar antara lain sebagai berikut. Letak Makassar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan Malaka, Batavia, Maluku. Jatuhnya Malaka ke tangan bangsa Portugis tahun 1511 yang membuat saudagar-saudagar Arab, India, dan Melayu berpindah ke Makassar. Posisi Makassar sebagai pelabuhan transit lada yang berasal dari Kesultanan Banjar. Pada mulanya, hubungan antara VOC dan Makassar berjalan baik. Posisi strategis Makassar memperkuat hubungan tersebut, akan tetapi kebijakan monopoli VOC membuat hubungan itu menjadi retak. VOC ingin memonopoli perdagangan Malaka, Batavia, Maluku. Makassar pun berupaya menerobos monopoli VOC yang kerap memicu ketegangan. Pijakan Makassar membantu rakyat Maluku melawan VOC juga memperkeruh hubungan keduanya. Perang diawali dengan perlucutan dan perampasan terhadap armada VOC di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Tindakan ini memicu perang, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Dalam perang itu, VOC bersekutu dengan Raja Bone yang menjadi seteru Goa yang bernama Arung Palaka. Pada waktu itu, Bone berada di bawah kekuasaan Goa. Latar belakang perlawanan, VOC berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Maluku dan memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Mereka melihat Kesultanan Goa sebagai penghalang utama. Goa adalah pusat perdagangan internasional dan memiliki hubungan dengan berbagai pedagang dari Asia, termasuk Portugis dan pedagang Muslim dari Arab dan India.
VOC ingin memutus hubungan perdagangan ini agar bisa memonopoli perdagangan di wilayah timur Nusantara. Upaya perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur, menolak monopoli perdagangan VOC dan memimpin perlawanan sengit. Perang Makassar 1666 sampai 1669. Perang ini adalah konfrontasi besar antara Kesultanan Goa dan VOC, di mana VOC dibantu oleh sekutu lokal seperti Kesultanan Bone. Perang ini berlangsung sengit selama beberapa tahun, dengan Goa memberikan perlawanan yang kuat. Kalah persenjataan, Kesultanan Goa dapat dikalahkan dan Sultan Hasanuddin tunduk pada perjanjian Bonggaya pada tahun 1667 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, A. Goa mengakui monopoli perdagangan oleh VOC. Yang kedua, perdagangan barat kecuali VOC harus meninggalkan wilayah kekuasaan Goa. Goa diwajibkan untuk membayar kerugian perang sebesar 250.000 ringgit. Perang yang ketiga, VOC membangun benteng-benteng di Makassar. Yang keempat, Goa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Bone. Strategi perlawanan Kesultanan Goa terhadap VOC di antaranya menghimpun kekuatan rakyat untuk menyerang pasukan VOC, mempersiapkan pasukan dan benteng, serta berkoordinasi dengan sekutu. Perang antara Kesultanan Goa dan VOC terjadi karena kepentingan VOC bertentangan dengan kepentingan Kesultanan Goa. VOC ingin memaksakan hak monopolinya dalam perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Dampak yang terjadi adalah perlawanan Goa terhadap VOC memiliki dampak yang signifikan bagi sejarah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Berikut beberapa dampak yang dapat disebutkan. Perlawanan Goa terhadap VOC mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa yang sebelumnya merupakan kerajaan terbesar dan terkuat di wilayah tersebut menjadi kerajaan yang lemah dan tunduk pada VOC. Sedangkan Bone yang sebelumnya merupakan kerajaan bawahan Goa menjadi kerajaan yang berkuasa dan bersekutu dengan VOC. Perlawanan Goa terhadap VOC mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia Timur. Kerajaan Goa yang merupakan pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut mengalami kemunduran akibat perang dengan VOC. Sedangkan Bone yang merupakan kerajaan yang baru memeluk Islam mendapatkan dukungan dari VOC untuk mengembangkan agama tersebut. Kesimpulan dari perlawanan Kesultanan Mataram dan Kesultanan Goa melawan VOC. Mataram. Perlawanan Mataram terhadap VOC menunjukkan upaya keras untuk mempertahankan kedaulatan wilayah, meskipun pada akhirnya gagal mengusir VOC dari Jawa. 2. Perlawanan Sultan Hasanuddin menandakan tekad yang kuat untuk melawan dominasi asing. Tetapi VOC yang didukung sekutu lokal dan taktik militer modern akhirnya berhasil menaklukkan Goa. Rakyat Makassar telah menunjukkan perlawanan yang kuat, menggunakan strategi perang gerilya, memiliki motivasi dan semangat perlawanan yang tinggi, melakukan kolaborasi dengan kerajaan-kerajaan lain, namun akhirnya berhasil ditumpas oleh VOC. Perlawanan ini walau gagal namun cukup menjadi bukti kegigihan masyarakat. Baik Kesultanan Mataram maupun Goa menunjukkan ketahanan dan semangat juang melawan kolonialisasi. Namun, keduanya menghadapi tantangan berat dari VOC yang memiliki kekuatan militer dan jaringan perdagangan yang lebih luas. Perlawanan ini mencerminkan konflik antara kepentingan lokal dan imperialisme Eropa yang berlangsung selama beberapa abad. Perlawanan kedua kerajaan ini menggambarkan upaya-upaya kerajaan Nusantara dalam menghadapi kolonialisme awal yang diperkenalkan oleh kekuatan asing, terutama VOC, yang kemudian berhasil memperkuat cengkeramannya di wilayah Nusantara. Nah, itulah tadi beberapa materi tentang perlawanan Kesultanan Mataram dan Kesultanan Goa melawan VOC yang dapat kami sampaikan.
Gak kerasa ya udah selesai aja. Gimana nih tadi? Penjelasannya mudah dipahami kan? Oke, sampai di sini aja ya penjelasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan podcast kami. Kami harap kalian bisa mendapatkan wawasan baru terkait topik yang dibahas. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti karena manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan yang menciptakan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.